kalau kita ngatur feng shui, areal kekayaan tuh kita untuk aktifkan supaya kita banyak duit, ya kita mesti menyiasati sektor tenggara supaya kesuksesan bisa berpihak kepada kita. Tentu pada sektor utara dan sektor selatan. Karena dengan mengatur utara dengan selatan, kita punya karir akan bertumbuh sehingga kita bisa menjadi seorang yang bahkan sangat terkenal begitu. Bagaimana nih feng shui keselamatan? Keselamatan ya di dalam feng shui harus mensinergikan ya 3 sektor setidaknya, yaitu timur, barat daya, dan barat laut ya. Kalau ketiga sektor tersebut kita harmoniskan, maka kita akan mensinergikan aspek keluarga, spiritualis dari ibu, dan juga pengayoman dari ayah. Nah, dengan begitu keluarga akan diselamatkan ya, dalam artian nggak gampang sakit, nggak gampang kena masalah begitu ya. Nah, ketika keharmonisan masuk ke dalam rumah, kemudian ternyata nih ya, bukan cuma keharmonisan yang masuk, kekayaan ikut di belakang keharmonisan, kesuksesan ikut di belakang keharmonisan, begitu juga keselamatan ikut masuk. Kalau ada keharmonisan, nggak mungkin nggak ada kekayaan, nggak mungkin nggak ada kesuksesan, dan nggak mungkin juga tidak ada keselamatan. Rasa sayang, perasaan cinta, terlebih bakti anak kepada orang tua, lahir juga dari keharmonisan, dan juga pada akhirnya melahirkan keharmonisan itu sendiri. Keharmonisan memang merupakan sinergi dari keseluruhan sektor bangunan ya, kalau kita berbicara feng shui, di mana pola kedudukan dan hadap rumah yang harus dianalisis utamakan ya. Para pemirsa, sahabat Sonora, relasi dan pembaca buku setia yang saya tulis, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk berbicara sesuatu yang ternyata menurut pandangan saya keluar daripada konteks feng shui. Namun demikian, dan kendati saya bukan seorang spiritualis, saya juga bukan psikolog, namun ada satu komen yang menggelitik saya untuk berurun rembuk. Mudah-mudahan urun rembuk saya kali ini pun dapat bermanfaat ya, bukan hanya kepada sang penanya, tetapi juga kepada semuanya yang bisa memetik apa yang bermanfaat dari dalamnya. Dan mudah-mudahan itu memang bermanfaat. Saya mau membicarakan mengenai apa yang dikomentari oleh Selina Mulia pada video cabut durhaka demi kemaslahatan hidup dan kehidupan. Apa yang dikatakan oleh Selina Mulia? Pakang, bagaimana dengan orang tua yang abusive? Saya
adalah anak yang terpaksa dilahirkan setelah 3 kali diaborsi, tetapi nggak mati-mati. Hubungan saya dengan keluarga sangat buruk sekali, ill-fated, ciong berat. Ternyata setelah saya bertemu dengan psikolog, baru ketahuan kalau orang tua dan anak-anak mama yang mensupport mama buat aborsiin saya berkali-kali. Kecuali kakak laki-laki yang berharap bisa punya adik. Hubungan saya dengan kakak laki-laki baik. Saya capek. Tiap hari mama ngatain saya, anak sundelan, anak setan. Karena akibat dari aborsiin berkali-kali itu, saya menderita ADHD, disleksia, dan luka batin yang parah sekali. Psikolog saya menyarankan agar saya jauh-jauh dari toxic family seperti ini. Bagaimana saya bisa punya rasa sayang kalau setiap hari saya diperlakukan bak pohon duit, samsak, kambing hitam, pembawa sial, dan lain-lain oleh keluarga saya sendiri dan saudara. Sampai saya nggak tahu lagi apa arti orang tua. Keluarga semuanya terasa sangat menyakitkan. Anak pertama mama beda sama saya 20 tahun. Dan cucu tertua mama beda sama saya cuma 12 tahun. Dan cucu-cucu mama yang dari orok saya urusin, jagain, sampai ajarin nulis cuma buat hina-hina dan mukulin saya. Saat mereka mulai sama mengikuti anak-anak mama dan mama perlakukan saya. Saya bingung karena hati, perasaan, dan logika saya sudah menganggap saya tidak punya keluarga. Tapi di universe saya bingung. Sebutnya apa? Kayak kasih kode-kode, tanda-tanda tentang bakti anak kepada orang tua dan keluarga untuk kehidupan yang baik di mana-mana. Ya, begitulah kehidupan. Orang bilang memang kehidupan adalah panggung daripada sandiwara dunia. Selina yang baik hati, memang pembicaraan pada video cabut durhaka demi kemaslahatan hidup dan kehidupan sangat terbatas, yakni seputar perilaku negatif anak-anak yang mendurhakai orang tuanya. Dicontohkan di sana ketika papa atau mamanya berpulang meninggal yang tak diperlakukan sebagaimana mestinya. Bahkan untuk sekedar menyembahyanginya pun tak berkenan pula. Ironisnya, bukan saja pesan terakhir orang tuanya tak lagi dipandang sebelah mata. Pertengkaran berebut warisan tahu-tahu meledak sebelum
penguburan terselesaikan. Ya, Selina mungkin sering mendengar hal-hal semacam itu. Bahkan kita lihat ada satu komen loh, Selina. Ya, coba Selina buka video cabut durhaka demi kemaslahatan hidup dan kehidupan. Apa kata Tan Chun Hui? Ya, Tan Chun Hui berkata, meskipun bangun 1000 candi ataupun vihara, satu kali saja berbuat sakit hati nih kepada orang tua, terutama mama kita sampai menangis, hasilnya itu nol besar. Jadi candi yang 1000 nggak ada arti kalau mama kita bikin sampai menangis. Ada seperti itu, kata Tan Chun Hui. Ada, katanya. Ya, problema dalam kehidupan. Memang Selina, kisah mengenai anak patuh ataupun anak durhaka memang sangat memenuhi cakrawala media sosial kita, bahkan pada akhir-akhir ini. Ya, terlebih tentu saja di era yang modern sekarang ini. Namun adanya kenyataan mengenai orang tua yang mengabaikan tanggung jawab, ya memang ada itu. Memang tidak banyak diceritakan orang, bahkan boleh dibilang nyaris tertiadakan. Seolah-olah kalau orang tua nggak tanggung jawab pada anak, kok wajar ya. Tapi kita lanjutkan dulu, Selina. Kalau mengenai anak durhaka ya, saya banyak mendengar loh kisah-kisahnya ya. Karena kalau saya ingat-ingat nih, Selina, saya sendiri karena menangani banyak klien, dan ada klien yang sakit, ada klien yang masalahnya tuh bertubi-tubi, kehidupannya walaupun dia banyak duit, tapi sepertinya mereka hidup menderita ya. Nah kemudian ada juga yang memang menderita karena nggak punya duit. Ya. Tetapi ya saya merasa beruntung dengan banyak memberikan pemahaman. Akhirnya si anak sadar, orang tua pun sadar untuk memberikan pengampunan kepada anaknya, sehingga saya banyak melihat happy ending di antara mereka. Dan mudah-mudahan dengan cerita saya kali ini, saya pun berharap Selina akan menemukan jawaban dan menemukan sesuatu yang nanti akan membahagiakan kehidupan Selina juga. Tapi sebelum itu saya mau cerita lagi nih Selina, mengenai satu pengalaman ya, dimana saya menyaksikan sendiri, merupakan satu hal yang sungguh-sungguh terjadi. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri ya. Dan Selina nggak perlu khawatir saya merekayasa hal ini gitu ya. Nah ini terjadi beberapa tahun yang silam, tepatnya di sebuah negara yang cukup besar, tapi pada kota yang relatif sangat kecil. Namun dikatakan kota kecil, kota ini termasuk kota yang hidup karena pariwisatanya ya. Saat itu saya berada di sebuah keramaian pasar tradisional. Saat saya sedang berdiri ya, menunggu keluarga saya dan saudara-saudara serta sahabat yang sedang berbelanja, saya pun sedang asik menyeksamai pernak-pernik berbagai produk handmade ya pada sebuah etalase ya, toko cenderamata. Toh saya harus membeli cenderamata untuk sahabat-sahabat saya, kebiasaan orang kita Selina. Nah sekonyong-konyong
di samping kanan saya, tahu-taunya sudah berdiri seorang nenek yang kelihatannya begitu lusuh, tua, rentak, dan terbungkuk-bungkuk, menengadahkan tangannya kepada saya. Ya, ke saya. Tangan kirinya memegangi perut, ya, dan saya lihat perutnya cuma selebar jengkalan loh, Selina. Dan lihat wajahnya begitu miris karena kelihatan sekali ya bahwa beliau ini sedang menahan rasa laparnya yang bukan alang kepalang lagi. Kesan semacam itu semakin mendalam ketika saya sambil berusaha mengambil uang-uang kecil dari saku saya, melihat ke arah tangannya yang nyaris tinggal kulit dengan tulang, ya, miris-miris sekali, ya, belulang yang tentu saja jauh daripada tenaga di usia yang senja dan harus dilalui kehidupan itu dengan begitu susah payah. Susah payah dia bukan untuk membanting tulang cari kekayaan, tetapi berusaha untuk melewati hidup sehari demi sehari, ya, mencari sesuap nasi, meminta dan memohon bantuan kasihan orang, ya, yang lalu lalang di tempat itu. Kali-kali ada yang berempati kepadanya, ya. Tetapi Selina tahu tidak, ketika saya sudah berhasil mengambil uang-uang kecil dan hendak memberikan bantuan kepada beliau, tahu-tahu ada dua petugas yang datang dengan serta-merta menghempaskan dirinya ke sudut jalan, menghardik dengan sangat kejam. Sang nenek betul-betul begitu ketakutan. Terlebih ketika kedua petugas tersebut menarik dirinya sehingga keluar dari area pasar. Menyaksikan adegan seperti itu, saya melongo, saya terkejut. Saya tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi di depan saya. Saya berpikir, oh, mungkin saja area ini begitu ketat dijaga untuk turis sehingga tidak boleh ada satu orang pun datang mengemis, ya, karena akan menimbulkan citra buruk, ya, terhadap kota tersebut. Ya, saya berpikir seperti itu. Namun ketika mereka agak jauh sudah dari keramaian pasar, barulah saya lebih tahu, barulah ada kejelasan. Kenapa saya bisa jelas? Karena pedagang-pedagang pasar beramai-ramai saling teriak, memaki-maki kedua petugas tadi, ya, yang batang hidungnya pun sudah tidak kelihatan lagi. Entah kenapa mereka hendak memaki-maki, hanya untuk mengeluarkan rasa kesal mungkin. Kenapa rasa kesal? Karena ternyata petugas tadi melaksanakan perintah atasan. Atasannya ya mungkin setingkat bupati di kota tersebut, yang adalah anak si nenek itu sendiri. Anak yang sebetulnya sangat menyayangi ibunya, ya, dan itu saya ketahui dari para pedagang pasar.
Namun keadaan berubah setelah nenek ini memiliki mantu. Nah, mantu yang tidak cocok ini satu ketika ribut dengannya. Dan si nenek harus terusir dari rumahnya sendiri dan hidup terlunta-lunta. Bahkan untuk mencari makan sekalipun dipersulit. Ya, itulah satu hal yang sangat ironis. Shelina yang baik hati, coba kita bayangkan ya, mama yang tadinya begitu disayangi dan menyayangi anaknya harus terusir keluar dari rumahnya, terlunta-lunta di emperan toko, di emperan rumah-rumah penduduk. Coba kita bayangkan ya, apakah kita juga adil? Kadang-kadang kita coba berpikir hal yang sangat sederhana. Kita nih sekarang bisa tumbuh besar, bisa tahu cara makan seperti apa, berjalan seperti apa, dan kita juga lebih tahu banyak hal. Dan keingintahuan kita, siapa sih yang biasanya kasih tahu? Yang paling dekat adalah mama kita. Dan kita seringkali bertanya berulang-ulang, dan mama selalu siap menjawabnya berulang-ulang pula. Namun coba kita bayangkan ketika kita sudah besar, kemudian mama bertanya kepada kita. Sekali kita jawab, 2 kali pertanyaan yang sama kita jawab, 3 kali kita bilang, mama bagaimana sih? Mulai meninggi suara kita. Kita nggak sadar, ya. Kita lupa kalau mama waktu kita kecil begitu sabar, ya, untuk memberikan apa yang kita tidak ketahui menjadi kita ketahui. Ya begitulah memang kehidupan, ya. Tetapi kembali ke kisah nenek yang kasihan tadi, Shelina. Ya tidak semua ya anak menantu bisa bersikap buruk seperti itu. Ya, tidak semua menantu kurang ajar. Bahkan banyak anak menantu yang sangat peduli, ya, begitu telaten. Bahkan bukan saja kepada orang tua, kepada mertua, tetapi kepada mereka yang tidak dikenal pun banyak orang yang masih punya empati yang baik. Bahkan coba deh kita garis bawahi apa sih keinginan Shelina dengan menulis komen ini. Tentu Shelina juga berpikir yang baik-baik. Oke, kita lanjut dengan saya mau menggarisbawahi kalimat Shelina loh ya. Ternyata setelah saya bertemu dengan psikolog, baru ketahuan kalau orang tua dan anak-anak mama yang aborsiin saya berkali-kali. Kecuali kakak laki-laki yang berharap bisa punya adik. Hubungan saya dengan kakak laki-laki tersebut baik. Shelina, mudah-mudahan saya tidak keliru. Dan kalau saya keliru, saya minta maaf loh ya. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa anak-anak mama nih yang setuju dengan tindakan aborsi, toh semuanya wanita toh, yang pria yang nggak setuju, ya toh?
Menurut hemat saya nih, Selina, kalau saya salah maafkan lagi ya. Wanita tentu jauh lebih tahu dan lebih paham bahwa hamil pada usia lanjut sebenarnya sangat berbahaya. Kok usia lanjut sih, Pak Kang? Loh, kan kata Selina, perbedaan usia Selina dengan kakak tertua 20 tahun. Berarti berapa usia Mama ketika mengandung Selina? Toh, sudah tidak muda lagi. Iya kan? Mungkin Selina bilang itu bukan alasan yang wajar, ya. Dan bukan salahnya Selina juga kenapa Selina dikandung Mama. Itu betul. Itu bukan salah Selina juga. Tapi kita cuma mau cari tahu kenapa sih Mama mau aborsiin Selina gitu ya. Bukannya saya ikut mendukung Mama loh ya. Tapi kita mau tahu kenapa ada tujuan yang seperti itu. Ya. Karena kalau bukan alasan Mama sudah usia lanjut, saya nggak yakin deh kakak Selina yang perempuan itu mau mensupport pengaborsian. Saya nggak yakin deh, ya. Dia pasti ada alasan lain, mungkin juga ada alasan lain lagi yang memperberat kondisi Mama saat itu. Itu yang kita harus cari tahu juga, ya. Ya, mungkin masalah kesehatan atau masalah yang lainnya lagi. Seperti kita ketahui, Selina, macan pun nggak akan pernah memakan anaknya sendiri. Ya, nggak mungkin deh, mesti ada alasannya, ya. Memang seperti tadi saya di awal, Selina, mengatakan saya bukan psikolog, saya juga bukan psikiater, juga bukan seorang spiritualis, ya. Saya pernah sebut itu di video cabut durhaka demi kemaslahatan hidup dan kehidupan. Ya, Selina, anggaplah pembahasan yang sebetulnya amat subjektif ini sebagai urun rembuk empati saya pribadi terhadap apa yang telah dan sedang dialami oleh Selina. Ya, mudah-mudahan ini jadi bahan perenungan Selina. Bagus kalau memang betul-betul dapat bermanfaat, ya. Jadi terlepas daripada kisah sang nenek pengemis tadi, saya yakin, seyakin-yakinnya, ya, bahwa Selina bukan seorang anak yang bisa tega berbuat keburukan sebagaimana yang dilakukan oleh putra ataupun mantu sang nenek. Itu gambaran saya terhadap Selina. Itu sebabnya saya pun dengan senang hati mau menjawab komen Selina ini. Ya, memang tak adil kalau cerita mengenai orang tua durhaka yang menyia-nyiakan anaknya seperti yang dialami Selina tidak diberikan kesempatan untuk kita bicarakan. Bagi para orang tua yang abusive, yang tidak peduli pada anak-anaknya, pengungkapan masalah tersebut diharapkan bisa dijadikan bahan introspeksi agar kekeliruannya pun segera tersadari, ya. Jadi bukan hanya kepada keluarga atau orang tua Selina, kepada yang sedang mendengarkan dan merasa selama ini terlalu otoriter, terlalu keras terhadap anak,
tolong juga apa yang dialami oleh Selina ini menjadi bahan introspeksi Anda. Satu hal dari sudut pandang saya, bahwa berdasarkan tinjauan feng shui, tahu nggak sih, anak-anak itu merupakan berkah langit, ya, yang kehadirannya di muka bumi seyogianya disyukuri benar. Iya, Selina, satu hal yang jadi ganjalan buat saya, kok Selina nggak pernah cerita soal papa ya? Selina berkata bahwa Selina kerap diperlakukan sebagai pohon duit. Saya bacakan kalimat Selina ya. Bagaimana saya bisa punya rasa sayang? Nah, sebetulnya Selina kan mau menyayangi keluarga. Kalau setiap hari saya diperlakukan bak pohon duit, samsak, kambing hitam, pembawa sial, dan lain-lain oleh keluarga saya dan saudara. Di sini ada dua hal yang patut saya garis bawahi. Ternyata Selina hebat, ya, pandai cari duit sehingga dianggap sebagai pohon duit, ya. Patutlah Selina saya kasih jempol, ya, jempol kesuksesan buat Selina. Nggak gampang loh Selina, ya. Dalam kondisi Selina yang terpojok, dalam kondisi Selina dengan banyak kekurangan bawaan lahir, Selina masih bisa punya duit. Itu satu hal yang patut saya kasih jempol. Nah, tetapi dari hal tersebut tadi, saya kok berpikir ya, kenapa sih mama perlu duitnya Selina? Berarti kehidupan mama sangat sulit dong ya. Dan bagaimana kondisi mama ketika dulu mengandung Selina? Jangan-jangan kehidupan mama dan saudara-saudara pada saat Selina di dalam kandungan mama jauh lebih sulit ketimbang sekarang ini. Mungkin saja teramat memprihatinkan, lebih berat dan lebih buruk kalau dibandingkan dengan yang selama ini Selina ketahui. Mungkin Selina tahu siapa sih yang saat itu berperan sebagai kepala keluarga. Ya, bukan tak mungkin kalau kehidupan mama sendiri sungguh tidak menyenangkan. Bahkan bisa jadi ada trauma mendalam yang hingga kini tidak mampu dilepaskan. Sehingga selama ini selalu menjadi momok di dalam benak mama. Soal yang satu itu traumatis mama ya. Selina sudah berusaha cari tahu belum sih? Oh ya, hampir saja saya lupa. Kalau tadi saya cuma memberi 1 jempol, kini saya mau kasih 2 jempol, ya, kepada Selina. Ya, Selina memang luar biasa, sungguh luar biasa. 1 jempol untuk kesediaan dan kemampuan Selina menjaga keponakan sedari bayi. Bahkan kemudian mengajari mereka semua hingga mereka pandai membaca dan menulis. Padahal seperti pengakuan Selina, Selina sendiri kan sebenarnya menderita disleksia. Ya, hebat banget Selina masih bisa mengajarkan baca dan menulis. Perjuangan dan kepedulian Selina tersebut merupakan
bukti bahwa sesungguhnya Shelina sangat menyayangi mereka semua. Untuk itu, dan karena saya pun tak menangkap kesan adanya dendam di hati, Shelina memang pantas memperoleh satu acungan jempol lagi. Saya dapat simpulkan sampai di sini nih, ya, bahwa Shelina sebetulnya sangat sayang mama, sayang saudara. Shelina patut bersyukur bahwa Shelina bukan pembawa sial, ya, dan tidak bisa disebut sebagai anak durhaka. Bagaimana dibilang pembawa sial? Karena Shelina sendiri sering membantu, ya, membantu mama dalam hal mendidik cucu, membantu mama dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Jadi harus Shelina tekankan di sini bahwa Shelina bukanlah seorang pembawa sial dan Shelina bukan pula seorang yang dapat dicap sebagai pendurhaka orang tua. Sebaliknya, Shelina, seperti kita ketahui, sungguh pun macan, ya, tadi sih kita udah bisa singgung, merupakan hewan yang ganas, bahkan berpredikat raja hutan. Takkan mungkinlah terjadi seekor induk macan rela memangsa ataupun mengorbankan anaknya sendiri. Nggak mungkin. Bahkan keselamatan sang anak pasti akan diperjuangkan terus, agar setidaknya jauh dari jangkauan para predatornya. Karenanya, Shelina, apabila perangai macan pada satu ketika mengalami perubahan frontal nih, tentu ada sesuatu, ya, yang kita patut curigai. Kenapa si macan bisa bersikap seperti itu? Jangan-jangan, wah, masih banyak kata jangan-jangan yang patut kita cari tahu alasannya, ya. Dengan menyadari adanya kecenderungan semacam itu, ya, bukankah lebih baik, ya Shelina, kalau mama pun dibawa ke psikolog, ya, minta psikolog bantu atau bahkan ke psikiater. Jadi bukan cuma Shelina, ya. Kalau menurut saya, Shelina justru tidak perlu bantuan psikolog. Karena Shelina dalam hal menulis komen aja, ya, saya lihat Shelina bagus kok, ya, tulisannya juga, urutannya juga, ya. Jadi untuk itu tak ada salahnya kalau Shelina atau kakak laki-laki Shelina memperasarkanai deh kebutuhan mama tersebut. Kalau traumanya mama sudah menghilang, momok dalam benak mama sudah menghilang, mudah-mudahan mama akan tampil kembali sebagai seorang ibu dambaan Shelina. Ya, bisa saja sih Shelina bilang, saya sudah berusaha untuk itu, tetapi balasan mama seringkali menyakitkan hati. Kenapa saya yang harus mengalah? Karena Shelina yang lebih paham sekarang ini, bukan mama. Kalau mama yang lebih paham, tentu saya minta mama yang mengusahakan hal tadi, ya. Jadi Shelina, tolonglah agar menjadi lokomotif, ya, bagi keharmonisan dalam keluarga Shelina. Nah, kalau kita bicara keharmonisan Shelina, saya jadi mau cerita lagi nih, ya, mau cerita lagi soal sesuatu. Tetapi sebelum saya bercerita soal sesuatu yang berkaitan dengan keharmonisan tadi, saya mau menyinggung nih, ada satu komen dari Linda Carlina. Katanya, tergantung orang tuanya seperti apa. Kalau orang tua yang emang jahat, ya nggak bakal mempan sumpahnya. Ya, saya setuju dengan Linda Carlina, ya, bahwa sumpah orang tua semacam itu
takkan manjur. Namun saya juga nggak sependapat ya kalau kita cepat-cepat berkesimpulan bahwa orang tua Shelina pasti jahat. Ya, kekasarannya orang tua Shelina, ya memang kita tahu itu dari ceritanya Shelina. Tetapi kalau dibilang jahat belum tahu. Kita belum tahu pasti apa yang melatar belakangi perbuatannya itu, ya. Jadi, ya bahkan mungkin kita bukan menilai dia sebagai jahat, mungkin kasihan. Mungkin hal itu mengemuka karena sesuatu yang kita perlu tahu, ya. Cari tahu lebih mendalam lagi. Oke, Shelina, saya mau mencerita soal keharmonisan. Sebetulnya cerita ini pernah saya sampaikan ya pada video meraih berkah di awal tahun 2020-2571, yaitu mengenai 4 orang tua bijaksana. Orang tua ini masing-masing bernama kekayaan, kesuksesan, keselamatan, dan keharmonisan. Mungkin Shelina pernah mendengar ya cerita ini karena sudah pernah viral kemana-mana. Ya, saya pun memperoleh cerita ini dari viral tersebut gitu ya. Diceritakan bahwa pada satu ketika, ya saya ringkas saja, di dalam sebuah rumah yang sangat sederhana, di mana pada saat itu hujan sedang turun dengan derasnya. Seorang anak laki-laki tampak sedang berargumentasi dengan ayahnya. Menurutnya, kebutuhan kendaraan baru sudah tak dapat ditunda lagi. Karena yang lama memang sudah mulai usang. Karenanya, tak mengherankan kalau sang anak itu pun terkesan memaksakan kehendaknya. Walaupun sang ayah ya terkesan paham juga, tapi karena faktor ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan, memaksa si ayah harus menolak keinginan anaknya tersebut. Ya, menurut si ayah, kendaraan yang sekarang ini toh masih bisa dipakai, masih cukup layak, ya. Tak akan membahayakan keselamatan si anak. Ya, namanya juga anak, ya. Ditolak ayah, tentu berusaha mendesak. Ibu dan adiknya yang masih kecil sudah was-was nih. Mereka khawatir ya. Kalau tadi mereka cuma sebagai pendengar yang baik, sekarang mulai gelisah jaga-jaga. Jangan sampai nih si papa dan anak akhirnya beradu argumentasi sehingga temperamennya meningkat begitu ya. Nah, tapi pada saat-saat kritis seperti itu, ya, sang adik mendadak menoleh ke depan. Dari kaca rumah, dia melihat ada 4 orang tamu yang sedang kehujanan di luar sana. Ayah, ada 4 orang tamu tuh. Ya, mereka berharap berteduh mungkin. Apakah boleh kami membukakan pintu, kata si ibu dan putrinya nyaris bersamaan. Nah, sang ayah baru saja beranjak dari kursinya, si ibu sudah buru-buru buka pintu untuk para tamunya itu, ya. Karena si ibu melihat keempat tamunya itu memang sudah tua renta. Tapi walaupun tua renta, mereka kelihatan kuat dan sehat, ya, bahkan ceria. Mereka berempat dipersilakan masuk agar segera berteduh. Tetapi
mereka tidak mau langsung masuk, apa gerangan. Bahkan yang paling tua berkata, kami punya peraturan, hanya boleh mengundang satu dari kami berempat. Ya. Nah, yang pertama nih, si kakek pertama, dia berdiri paling depan. Dia bilang, akulah sang kekayaan. Wah, si ayah senang banget. Saya mesti undang sang kekayaan. Kalau saya kaya, apa sih yang saya tidak bisa beli untuk anak saya, gitu ya. Sampai di sini, Selina kan sering dianggap sebagai pohon duit nih. Ya. Dengan kata lain, keuangan tentu tak akan menjadi masalah lagi tuh kalau kekayaan tadi Selina undang masuk tuh ke dalam rumah. Ya. Tapi Selina tahu nggak sih, kalau kita ngatur feng shui, areal kekayaan tuh kita untuk aktifkan supaya kita banyak duit, ya kita mesti menyiasati sektor tenggara, Selina, ya. Selina sambil belajar feng shui ya, dikit-dikit ya. Oke, nah, tapi sebelum si ayah bilang saya mau kekayaan masuk, yang tamu kedua dari belakang dia nyerobot. Dia bilang, akulah sang kesuksesan. Wah, si anak laki-laki bilang, ayah jangan undang sang kekayaan. Saya mau jadi anak yang sukses. Kalau saya sukses, apa yang ayah kehendaki bahkan akan saya turuti. Jadi ayah tidak perlu lagi bersusah payah. Semua kehidupan ayah saya yang tanggung. Memang anak yang luar biasa berbakti, ya. Nah, Selina, kita semua kepengen sukses, ya. Kalau kita berbicara kesuksesan, dan kalau Selina sudah jadi orang yang sukses, nggak ada satu yang berani katain Selina. Ya, semua pasti akan menyanjung Selina. Nah, kalau kita ngatur feng shui nih, di mana tuh supaya kesuksesan bisa berpihak kepada kita? Ya, tentu pada sektor utara dan sektor selatan. Karena dengan mengatur utara dengan selatan, kita punya karir akan bertumbuh sehingga kita bisa menjadi seorang yang bahkan sangat terkenal begitu. Ya. Tapi apa iya kita cukup dengan kaya dengan sukses? Si ibu bilang, tunggu dulu. Kita dengar lagi nih. Kan baru dua yang bilang. Nah, yang ketiga dari belakang menyelak. Dia bilang, sayalah sang keselamatan. Si ibu bilang, lu mau kaya, lu mau sukses. Kalau lu nggak bisa selamat, buat apa hidup? Ya, apalagi kalau keselamatan itu kita opositkan dengan banyak masalah. Wah, hidup bisa begitu menderita. Mendingan kita undang aja keselamatan masuk, katanya begitu Selina. Karena kalau keselamatan masuk, nggak ada lagi tuh hal-hal yang lainnya, ya. Nggak akan ada lagi tuh caci makian. Selina juga nggak perlu khawatir dicaci maki, ya. Sebagai anak durhaka, sebagai pembawa sial, sebagai kambing hitam, ya. Toh semuanya akan baik, akan selamat gitu ya. Nah, tetapi sampai di sini nih Selina, kita coba kilas balik dulu ya. Kenapa sih Selina dikatakan sebagai dicaci maki seperti anak sundelan, anak setan, anak pembawa sial, ya? Tentu orang yang maki begitu di otaknya yang ada itu Selina. Nah, sekarang kalau kita juga mengundang keselamatan masuk, kita mau juga
menyelamatkan otaknya mama, cara berpikirnya mama, agar tidak lagi berpikir jelek seperti itu. Jadi sebetulnya sebagai orang yang bisa berpikir, kita harus ingat-ingat tuh. Iya, bukankah Selina ada pepatah mengatakan ketika kita minum air, kita harus tahu tuh di mana sumbernya, bagaimana sumbernya. Jadi kalau kita jelek, air yang kita minum jelek, sumbernya juga ya jelek. Nah, sekarang kita mau memperbaiki. Kalau kita ngatur feng shui nih Selina, bagaimana nih feng shui keselamatan? Keselamatan ya di dalam feng shui harus mensinergikan ya 3 sektor setidaknya, yaitu timur, barat daya, dan barat laut ya. Kalau ketiga sektor tersebut kita harmoniskan, maka kita akan mensinergikan aspek keluarga, spiritualis dari ibu, dan juga pengayoman dari ayah. Nah, dengan begitu keluarga akan diselamatkan ya, dalam artian nggak gampang sakit, nggak gampang kena masalah, begitu ya. Oke lah, kita lanjut ceritanya Selina. Ya, tetapi ketika si ibu mau mengatakan saya pilih yang satu ini, ya, si adik kecil bilang, ibu-ibu tunggu dulu, saya dikasih kesempatan dong. Oke, kata si adik kecil, saya pernah mendengar loh cerita UFO Lingman, cerita 5 pintu ya, 5 pintu kesuksesan dalam kehidupan. Jadi kalau kelimanya itu harmoni, itulah baru yang namanya yang terbaik. Kita kalau coba keselamatan tetapi kita kekurangan yang lain, juga akan banyak ketimpangan, ibu. Jadi menurut kamu, kita dengar yang satunya. Yang satu bilang, lebih tua dia. Dia bilang, saya keharmonisan. Nah ini yang saya tunggu, kata si adik kecil. Yang lain setuju juga. Ya, karena yang lain setuju, maka diundanglah keharmonisan masuk ke dalam rumah. Nah, ketika keharmonisan masuk ke dalam rumah, kemudian ternyata nih, ya, bukan cuma keharmonisan yang masuk, kekayaan ikut di belakang keharmonisan, kesuksesan ikut di belakang keharmonisan, begitu juga keselamatan ikut masuk. Loh, bingung, kenapa kalian semuanya masuk? Begitulah perjanjiannya, kata si kakek yang paling tua. Kalau ada keharmonisan, nggak mungkin nggak ada kekayaan. Nggak mungkin nggak ada kesuksesan. Dan nggak mungkin juga tidak ada keselamatan. Kita adalah satu paket yang bernama keharmonisan. Nah, kalau keharmonisan masuk, maka segala apapun yang dirisaukan oleh Selina tentu tidak akan terjadi lagi. Ya, saya bacain kalimatnya Selina. Tapi the universe, saya bingung sebutnya apa. Kayak kasih kode-kode, tanda-tanda tentang bakti anak kepada orang tua dan keluarga untuk kehidupan yang baik di mana-mana. Ya, jawabannya nggak perlu bingung, karena jawabannya adalah pada keharmonisan. Nah,
rasa sayang, perasaan cinta, terlebih bakti anak kepada orang tua, lahir juga dari keharmonisan, dan juga pada akhirnya melahirkan keharmonisan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan Shelina juga sudah menyimak video Senyum Tulus, ya, mengundang berkah, ya. Jadi sampai di sini Shelina, sahabat Sonora, para pendengar, pemirsa yang baik hati, ya. Jelas bahwa keharmonisan memang merupakan sinergi dari keseluruhan sektor bangunan, ya, kalau kita berbicara feng shui, di mana pola kedudukan dan hadap rumah yang harus dianalisis utamakan, ya. Nah, disitulah letaknya dan disitulah tantangannya dalam kita mengfeng shui. Untuk suatu keharmonisan, kita harus mencari sesuatu energi yang dalam feng shui disebut sebagai jalur atau nafas naga. Pak Mio mengatakan memang bahwa lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobatinya. Maka patut dipahami bahwa feng shui yang baik tentulah kalau disiasati semenjak dini, ya, agar berbagai hal yang sifatnya negatif, destruktif tidak mungkin terjadi. Namun dalam kasus Shelina tentu saja kita butuh satu pengobatan. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan dapat menjadi masukan. Apakah itu yang saya sampaikan berkaitan dengan fenomena dengan etika, ya, dan juga pengobatan secara psikologis, atau juga mungkin Shelina mau mencoba mengaturnya melalui apa yang tadi telah saya sampaikan berkaitan dengan feng shui. Namun demikian, dalam hal pengobatan tentunya kita tidak bisa berharap seperti menggigit cabai, langsung pedas ketika cabai tersebut kita gigit. Oke, saya mau bikin satu kesimpulan bahwa keharmonisan merupakan jawaban dari pertanyaan Shelina. Bagaimana saya bisa punya rasa sayang? Ada Pak Mio mengatakan bahwa kita tak bisa mengubah tabiat karakter orang lain kalau orang itu tak mau mengubahnya. Dan untuk mencapai hal itu, kita harus mengingat bahwa menjadi seorang bijaksana sungguh tak segampang diucapkan. Kesabaran dan keikhlasan patut diperjuangkan dengan segala daya upaya hingga semaksimal mungkin. Dari keseluruhan ungkapan Shelina yang dituangkan pada kolom komen, saya menangkap simbol-simbol atau hasrat Shelina yang walaupun selama ini kerap didera permasalahan, bahkan hinaan dan caci makian, masih penuh harap agar hal itu bisa segera berlalu dan agar keluarga pun senantiasa diberikan keberuntungan. Sikap Shelina sungguh sangat mulia. Tak keliru kalau Shelina memiliki nama belakang mulia, Shelina mulia. Karenanya Shelina, cobalah Shelina memulai dahulu dengan kekuatan senyuman. Senyum tulus. Senyum tulus Shelina pada awalnya mungkin saja akan kerap dilecehkan. Namun, kalau Shelina tak pernah berputus asa dan selalu mengupayakannya, bahkan hingga menjadi kebiasaan, upaya Shelina itu pun
takkan mungkin menjadi sia-sia belaka. Orang abusive, sekasar apapun, yang dihadapi dengan kasih, dengan senyum tulus, lama-kelamaan akan lembut pula. Jangan-jangan yang abusive itu pun kini merindukan senyum tulus Shelina yang sangat cinta kasih. Berdasarkan analisis feng shui, patut Shelina pahami bahwa di dalam senyum tulus terkandung sikap rendah hati, sabar, tak berharap segala sesuatunya menjadi sempurna, sebagaimana keinginan kita, tidak mendendam, juga jauh daripada iri hati. Untuk itu, kita pun patut bersyukur, patut memaafkan, walaupun memaafkan itu pun membutuhkan jiwa besar dan kelapangan hati. Bukan begitu, Shelina? Ya, pada video senyum tulus mengundang berkah dan video sukses dan kaya diawali senyuman telah dijelaskan bahwa senyum yang tulus pada hakikatnya berpotensi mempositifkan energi hingga menyadarkan berbagai kekeliruan. Kalau Shelina sempat, tolong diseksamai ya kedua video tersebut. Dan Shelina, dengan kata lain, sungguh pun kasus masalah Shelina bukan hal yang mudah diselesaikan. Ada baiknya kalau Shelina memulainya terlebih dahulu. Mulailah dengan tersenyum, tataplah mata mereka Shelina, agar mereka yakin akan ketulusan Shelina. Pernahkah Shelina menyeksamai video feng shui bisnis? Ya, coba-coba kalau Shelina sempat ya seksamai video tersebut, sudah diupload lama kok ya. Di sana saya bercerita soal Chiang Ceya. Chiang Ceya ini punya cita-cita ya, cita-cita luhur, tapi berhasilnya setelah dia berusia 80 tahun. Tapi Shelina, sorry ya, bukan maksud saya mengatakan bahwa oh ya, masalah Shelina nanti akan sampai sepanjang itu, enggak ya. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi, kita sebaiknya tak mudah skeptis apalagi pesimis, melainkan senantiasa optimis syarat dengan keyakinan. Ada komen kedua dari Linda Karlina, ya, ada yang bilang musuh lahir jadi anak dilahirkan oleh ibu yang dulunya musuh di kehidupan lampau. Kalau saat ini kita bisa tidak mendendam, maka ikatan hutang piutang pun akan selesai. Kalau tidak, nantinya akan terlahir lagi gantian. Kita jadi ibu yang abusive dan si ibu jadi anak lagi, ya, balas dendam. Lalu di kehidupan berikutnya gantian lagi. Tapi coba saja katanya, ya, kata Linda Karlina, hipnoterapi regresi, ya. Oke, bagi yang percaya adanya reinkarnasi, memang tak ada salahnya mencoba hipnoterapi regresi tadi, ya. Namun saya percaya Shelina Mulia bisa menanggulangi hal tersebut. Saya pun percaya bahwa di dalam kemuliaan Shelina terkandung kebijaksanaan dan kebajikan, ya. Shelina yang baik hati, mudah-mudahan tinjauan saya dapat menjadi masukan yang bermanfaat, atau setidak-tidaknya bisa mengurangi bahkan mengubah luka batin Shelina, hingga Shelina pun kelak semakin hari semakin berkebijakan dan berkebajikan, ya. Doa saya akan senantiasa menyertai Shelina agar segera Shelina mampu mewujudkan keharmonisan, karena bersamaan dengan keharmonisan, ingat Shelina, akan ada keselamatan, kesuksesan, dan kekayaan. Semuanya akan termenangkan oleh Shelina, ya. Karena itu, kembali saya katakan, tidak keliru, Shelina bernama
mulia. Sukses Selina Mulia.